Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada video kali ini saya akan menerangkan artikel mengenai psikologi industri organisasi dengan judul Pengaruh Work-Life Balance terhadap Burnout pada Perawat Rumah Sakit yang diterbitkan oleh Departemen Psikologi Industri dan Organisasi Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indah Kurniasi dengan nomor induk mahasiswa 20200120033 dari kelas Teknik Industri A, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa Yogyakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Industri. Pada video kali ini, terdapat 4 poin pembahasan. Yang pertama yaitu burnout, yang kedua yaitu work-life balance, yang ketiga work-life balance and burnout, dan yang keempat yaitu hasil penelitian. Yang pertama yaitu abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh work-life balance terhadap burnout pada perawat rumah sakit. Work-life balance merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan burnout. Teknik pengumpulan data menggunakan survei dengan mengisi kuesioner psikologis. Alat ukur yang digunakan adalah Maslach Burnout Inventory atau MBI milik Maslach dan Jackson 1981. Work-life balance pada penelitian ini diukur menggunakan alat ukur work-life balance milik Pfizer atau 2009. Alat ukur ini diujikan pada 60 perawat rumah sakit yang berbeda. Penelitian ini menggunakan metode pengambilan data non-probability sampling dengan teknik yang berbeda. Teknik yang digunakan yaitu teknik purposive sampling. Analisis data menggunakan uji regresi dengan bantuan program SPSS 22.0 for Windows. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan negatif dari work-life balance terhadap burnout. Pendahuluan. Menurut Deng dan Sheikh 2017, terdapat beberapa tuntutan pekerjaan pada pekerja di sektor kesehatan, yaitu seperti bekerja dengan sistem shift, jam kerja yang lama, membuat laporan setiap pergantian shift, merawat orang-orang sakit. Selain itu, menghabiskan energi secara fisik, berinteraksi dengan banyak orang juga berdampak pada kesehatan mental. Oleh karena itu, seorang perawat harus memiliki kemampuan interpersonal yang tinggi, terutama rasa empati. Namun, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perawat, salah satunya yaitu stres. Stres sendiri dapat diartikan sebagai emosi negatif dan respon fisik yang terjadi karena ketidaksanggupan antara permintaan dengan research. Stres juga dapat didefinisikan sebagai interaksi antara lingkungan kerja dan karakteristik pegawai. Permintaan pekerja yang berlebih yang diikuti dengan tekanan sehingga individu tidak mampu menyelesaikan tugasnya. Stres yang terjadi terus-menerus dalam jangka waktu panjang dapat menyebabkan terjadinya burnout. Work-life balance berhubungan terhadap performa kerja, di mana hal itu berpengaruh terhadap tingkat kelelahan manusia sehingga mempengaruhi performa kerja. Kebahagiaan kehidupan sosial merupakan bagian penting untuk kesehatan dan well-being. Hal ini termasuk jumlah dan kualitas waktu yang dihabiskan bersama dengan keluarga dan teman yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap pekerjaan. Karyawan yang kehidupan sosialnya terganggu memiliki kecenderungan untuk mengisolasi diri, moody, atau depresi yang berakibat pada kesehatan dan kinerja. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pada perawat rumah sakit mengenai work-life balance dan pengaruhnya terhadap burnout, sehingga perawat rumah sakit
dapat melakukan tindakan yang tepat terhadap kondisi yang ada. Untuk poin pembahasan selanjutnya yaitu burnout. Apa itu burnout? Burnout merupakan konsep pada pekerja yang berhubungan dengan penelitian psikologi, sosial, dan kesehatan. Hal ini disebabkan oleh adanya fenomena stres kerja, yaitu respon permanen atau stres kronis pada pekerjaan. Hasil dari situasi pekerjaan yang menuntut secara emosional dan dalam jangka waktu yang lama. Maslach mendefinisikan burnout sebagai gejala psikologis yang meliputi perasaan, perilaku, motivasi, ketidaknyamanan, disfungsi sensasi, dan konsekuensi negatif. Burnout terdiri dari 3 dimensi, yaitu yang pertama emotional exhaustion, yang kedua depressionalization, dan yang ketiga personal accomplishment. Untuk yang pertama yaitu emotional exhaustion, yaitu berupa kelelahan emosional terjadi ketika emosional individu terkuras habis karena banyaknya tuntutan pekerjaan yang menyebabkan munculnya perasaan frustasi, sedih, tidak berdaya, apatis terhadap pekerjaan, dan individu menjadi mudah marah, tersinggung tanpa sebab yang jelas. Untuk yang kedua yaitu depressionalization. Depressionalization adalah proses upaya untuk mengatasi ketidakseimbangan antara tuntutan dan kemampuan individu dalam mengatasi kelelahan emosional yang dialaminya. Kemampuan tersebut dilakukan agar individu tidak memperlakukan klien sebagai objek. Gambaran dari perilaku depresionalisasi adalah bersikap negatif, kasar, menjauh dari lingkungan sosial, mengurangi kontak kerja, dan berinteraksi sepenuhnya dengan klien. Untuk yang ketiga yaitu personal accomplishment, merupakan penurunan pencapaian prestasi atau kinerja individu yang ditandai dengan perasaan tidak puas terhadap diri sendiri, pekerjaan, dan kehidupan. Individu juga merasa belum melakukan hal yang berguna. Penurunan pencapaian diri ini dikarenakan adanya perasaan bersalah telah memperlakukan klien secara negatif. Yang selanjutnya yaitu work-life balance. Apa itu work-life balance? Nah, jadi work-life balance ini banyak difokuskan pada interaksi antara pekerjaan dan keluarga daripada individu itu sendiri. Menurut MC Milan, work-life balance seharusnya mencakup aspek sosial dan psikologi untuk mengetahui pentingnya balance bagi individu seperti individu itu sendiri, keluarga, organisasi, dan komunitas. Keseimbangan antara kehidupan pekerjaan dan kehidupan di luar pekerjaan terjadi jika individu mampu mengalokasikan waktu dan energi tidak hanya untuk bekerja, tetapi juga untuk kehidupan di luar pekerjaannya. Menurut Fisher, Bulger, dan Smith 2009, terdapat 4 dimensi work-life balance. Yang pertama yaitu work interference with personal life. Yang kedua, personal life interference with work. Yang ketiga, work enhancement of personal life. Dan yang keempat yaitu personal life enhancement of work. Untuk yang pertama yaitu work interference with personal life, yaitu dimensi ini mencerminkan sejauh mana pekerjaan individu dapat mengganggu kehidupan pribadi individu tersebut. WPL ini merupakan keadaan di mana pekerjaan mengganggu kehidupan pribadi karena adanya tanggung jawab pekerjaannya. Untuk yang kedua yaitu personal life interference with work, yaitu dimensi ini mencerminkan sejauh mana kehidupan pribadi individu mengganggu pekerjaannya. Dimensi PLIY ini terjadi karena adanya tuntutan kehidupan pribadi
yang mengganggu pekerjaan sehingga individu tidak mampu untuk mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Untuk yang ketiga yaitu work enhancement of personnel life. Work enhancement of personnel life mencerminkan sejauh mana pekerjaan individu dapat meningkatkan kualitas hidup pribadi, seperti pemecahan masalah yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan dapat pula digunakan untuk menyelesaikan masalah di rumah dan membantu hubungan yang lebih baik dengan orang-orang di sekitar seperti orang tua, pasangan, dan teman. Dan yang keempat yaitu personal life enhancement of work. Dimensi ini mencerminkan sejauh mana kehidupan pribadi dapat meningkatkan performa pekerjaan individu. Kehidupan pribadi yang berkualitas akan menciptakan perasaan positif yang akan berdampak positif pula pada pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu work-life balance dan burnout. Work-life balance dan burnout. Menurut Devi dan Rani 2012, permasalahan yang terjadi antara pekerja dan keluarga atau kehidupan pribadi merupakan salah satu masalah utama dalam konteks kerja. Permasalahan work-life balance merupakan permasalahan yang dimiliki oleh hampir setiap individu, tetapi tidak ada upaya yang jelas untuk memperbaikinya. Karena keseimbangan antara kehidupan pekerjaan dan keluarga merupakan hal yang seolah-olah tidak mungkin dicapai, namun jika tercapai, dampak yang positif terhadap kedua aspek kehidupan yaitu keluarga dan pekerjaan. Tidak tercapainya keseimbangan dalam kehidupan pekerjaan dan kehidupan pribadi dapat menyebabkan menurunnya tingkat kepuasan kerja yang menyebabkan timbulnya burnout. Berdasarkan penjelasan tentang keterkaitan work-life balance dan burnout, dapat disusun hipotesis sebagai berikut. HO, yang berarti tidak ada pengaruh work-life balance terhadap burnout pada perawat rumah sakit. Yang kedua, HA, ada pengaruh work-life balance terhadap burnout pada perawat rumah sakit. Yang selanjutnya yaitu hasil penelitian. Yang pertama yaitu ada metode. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kuantitatif dengan tipe penelitian survei. Terdapat dua variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari variabel dependent dan variabel independent. Variabel dependent dalam penelitian ini adalah burnout dan variabel independent dalam penelitian ini adalah work-life balance. Pada penelitian ini menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik purposive sampling, di mana tidak semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel penelitian. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah perawat rumah sakit yang telah bekerja minimal 1 tahun, dengan jumlah 60 subjek. Pada penelitian ini, burnout diukur dengan menggunakan alat ukur bernama Maslach Burnout Inventory atau MBI milik Maslach dan Jackson. Skala ini terdiri dari 22 item yang terbagi atas 3 dimensi, yaitu dimensi kelelahan emosional dengan 9 item, dimensi personalisasi 8 item, dan dimensi pencapaian diri 5 item. Kuesioner ini disusun menggunakan skala Likert dengan 7 rentan respon 1-7. Pada penelitian ini, work-life balance diukur menggunakan alat ukur work-life balance milik Pfizer 2009 yang terdiri dari 17 item. Alat ukur ini terbagi menjadi 4 dimensi, yaitu work interference with personal life interference with work, work enhancement of personality, dan personality enhancement of life. Alat ukur ini terbagi menjadi 4 dimensi, yaitu work interference with personal life interference with work, work
Enhancement of personal life dan personal life enhancement of work. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi, namun sebelumnya dilakukan uji deskriptif dan uji asumsi, yaitu uji normalitas dan uji linearitas. Proses analisis data pada penelitian ini menggunakan bantuan IBM SPSS versi 2.2.0 for Windows. Untuk yang selanjutnya yaitu hasil data analisis. Yang pertama yaitu analisis deskriptif. Dapat dilihat hasilnya pada tabel 1. Nah, berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah data yang diolah dalam penelitian ini sebanyak 60 subjek. Variabel burnout memiliki rata-rata 49,52 dengan nilai minimum 27 dan maksimum 77. Sehingga dapat diketahui bahwa jangkauan dari rata data tersebut sebesar 50. Nilai kurtosis dan skewness menunjukkan keruncingan dan simetris dari persebaran data. Data yang normal memiliki nilai kurtosis dan skewness sebesar 0 atau valid. Variabel burnout memiliki nilai kurtosis sebesar minus 0,248, yang artinya data tersebut memiliki keruncingan di kiri dan bentuk kurva yang pendek. Sedangkan skewness alat ukur burnout sebesar 0,050 menunjukkan skor berdistribusi hampir normal dengan kecenderungan berkerumun di kiri. Nah, pada variabel work-life balance rata-rata sebesar 56,73 dengan nilai minimum 39 dan maksimum 70, sehingga jangkauan dari data tersebut sebesar 31. Work-life balance memiliki nilai kurtosis sebesar 0,133, artinya data tersebut memiliki bentuk kurva yang runcing di sebelah kanan. Variabel ini memiliki nilai skewness sebesar minus 0,121, yang artinya skor berdistribusi cenderung normal dan berkerumun di kanan. Untuk yang selanjutnya yaitu hasil analisis, yaitu hasil uji normalitas. Nah, pengujian uji normalitas dilakukan dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov, yaitu suatu data dikatakan memiliki persebaran normal apabila sigma lebih besar sama dengan 0,05 dan sebaliknya jika sigma kurang dari sama dengan 0,05, data tersebut tidak normal. Berikut adalah hasil uji normalitas dari skala work-life balance. Untuk hasil analisis yang selanjutnya yaitu yang ketiga, hasil analisis uji linearitas. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui hubungan linear antara dua variabel. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan program IBM SPSS Static 2.2 for Windows. Nah, dapat dilihat ya untuk hasilnya yaitu pada tabel 3, dan yang selanjutnya yaitu pada tabel 4 yaitu uji regresi. Pada tabel di atas menjelaskan bahwa work-life balance memiliki koefisien regresi sebesar 0,662 dengan koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,438, yang artinya variabel work-life balance mempengaruhi variabel burnout sebesar 43,8%. Untuk yang selanjutnya yaitu hasil analisis koefisien uji regresi. Dapat dilihat pada tabel koefisien itu menjelaskan bahwa bentuk garis persamaan regresi dan work-life balance dan burnout adalah Y sama dengan 114,757 dan dikurangi 1,150x. Nah, apabila persamaan digunakan untuk memprediksi besarnya burnout, maka work-life balance memiliki nilai 1 perilaku burnout sebesar 113,607.
Nah, pada penelitian ini juga dilakukan regresi ganda untuk mempermudah hasil penelitian, di mana untuk mengetahui dimensi dari work-life balance paling berpengaruh terhadap burnout dan sekaligus memprediksi besar pengaruhnya. Dapat dilihat ya hasil uji regresif ganda per dimensi. Nah, berdasarkan hasil analisis di atas, dapat dikatakan bahwa hipotesis HA pada penelitian ini diterima, yaitu adanya pengaruh work-life balance terhadap burnout. Yang selanjutnya yaitu diskusi. Peneliti melakukan uji regresi linear terhadap kedua variabel untuk membuktikan hipotesa hasil HO ditolak dan HA diterima. Artinya ada pengaruh antara work-life balance dengan burnout karena berdasarkan work-life balance memiliki pengaruh terhadap burnout sebesar 43,8%, yang sisanya dipengaruhi oleh faktor yang lain. Nah, work-life balance dan burnout memiliki hubungan yang negatif yang ditunjukkan pada nilai koefisien regresi yang negatif. Sehingga dapat diartikan bahwa semakin tinggi work-life balance seseorang, maka tingkat burnout-nya akan semakin rendah. Nah, hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya milik Umene, Nakano, dan kawan-kawan yang menyatakan bahwa work-life balance dapat mempengaruhi burnout. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian milik Savanov DKK yang meneliti hubungan antara kepuasan work-life balance terhadap burnout terhadap dokter di Amerika. Dampak negatif spillover dan konflik peran antara pekerja dan keluarga atau kehidupan pribadi sebagai salah satu indikasi work-life imbalance yang berhubungan kuat dengan stres kerja dan burnout, yaitu individu yang kesulitan dalam mencapai work-life balance berkorelasi positif dengan kelelahan emosional dan depresionalisasi. Nah, work-life balance dapat disebabkan karena adanya dukungan dari lingkungan sekitar. Walaupun perawat memiliki tekanan dan tuntutan pekerjaan yang membuatnya kelelahan dan berkurang kegiatan untuk dirinya sendiri maupun keluarga, namun kepedulian seorang perawat terhadap individu antara tanggung jawab pekerjaan dan kehidupan pribadi atau keluarganya dapat meningkatkan work-life balance, walaupun terkadang sering terjadi konflik antar peran. Nah, kemudian yang termasuk dalam kategori work-life balance yang rendah pada penelitian ini dapat disebabkan karena adanya gangguan yang mengganggu pekerjaan atau kehidupan di luar pekerjaan. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya milik Boab dan Lastingers yang menyatakan bahwa rendahnya work-life balance dapat mengarah pada perasaan frustasi dan berdampak negatif pada kesehatan dan pekerjaan. Nah, untuk selanjutnya yaitu hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa work-life balance berpengaruh pada burnout pada dimensi kelelahan emosi banyak disebabkan oleh tuntutan pekerjaan, beban kerja, dan sistem tidak beraturan, tingginya frekuensi bertemu dengan pasien, adanya ketidakadilan antara sesama perawat, dan kurangnya dukungan dari atasan. Hal ini menyebabkan terjadinya besarnya pengaruh work-life balance terhadap dimensi kelelahan emosional. Nah, berdasarkan penormaan subjek berada pada tingkat burnout yang rendah dapat disebabkan oleh beberapa hal. Hal ini diungkap bahwa adanya pengaruh antara beban kerja dan burnout terhadap perawat, namun beban kerja yang masuk akal dan didukung dengan rekan kerja dan atasan yang mendukung dapat mengurangi burnout. Nah, terutama pada dimensi kelelahan emosional dan depresionalisasi. Untuk hasil dari variabel burnout, penelitian ini juga dapat berhubungan dengan proses pembuatan keputusan yang demokratis yang melibatkan pegawai untuk membuat keputusan langsung terhadap pekerjaannya. Menurut
Salvia DKK, rendahnya tingkat burnout, terutama pada dimensi pencapaian diri, juga disebabkan oleh kesulitan tugas yang harus diselesaikan dan hubungan dengan senior, serta dukungan dari rekan kerja. Menurut Hasles DKK juga berpendapat bahwa burnout dapat disebabkan oleh adanya self-esteem. Individu dengan self-esteem yang tinggi memiliki kebutuhan yang membutuhkan kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Jadi individu yang memiliki self-esteem tinggi menunjukkan tingkat work-family confidence yang rendah karena self-esteem, dan menjadi sumber dalam melakukan coping stress dengan meningkatkan produktivitas kerja. Nah, berdasarkan hasil analisis penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara work-life balance terhadap burnout pada perawat rumah sakit. Dengan arah hubungan yang negatif, yang semakin tinggi work-life balance, maka semakin rendah pula burnout, dan sebaliknya. Selanjutnya, saran untuk perawat dapat dilakukan sesuai dengan peneliti Mullen dengan berbagai cara, seperti mengedukasi diri sendiri mengenai dampak stres pada diri sendiri dan lingkungan kerja, serta bagaimana cara mengatasinya. Lalu mencatat hal-hal apa saja yang dapat memberikan kebahagiaan pada keluarga dan pekerjaan agar lebih termotivasi. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa work-life balance mempengaruhi burnout. Oleh karena itu, pada penelitian selanjutnya diharapkan mempertimbangkan adanya variabel lain untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi burnout, seperti komitmen efektif, self-esteem, dan performa kerja. Sekian video presentasi mengenai artikel Psikologi Industri dan Organisasi. Semoga dari presentasi saya ini dapat menambah ilmu dan wawasan bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.